Sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan skeletal berarti tulang. Tulang tersusun atas protein dan mineral kalsium fosfat yang memiliki sifat saling melengkapi. Fungsinya yaitu sebagai penyangga dan penunjang tubuh, pelindung organ dan pembentuk tubuh, serta tempat otot melekat. Yang pertama yaitu kranium atau tulang tengkorak, terdiri dari tulang dahi frontal, tulang ubun-ubun parietal, tulang samping temporal, tulang kepala belakang oksipital, tulang baji sphenoid, tulang hidung nasal, tulang pipi zigomatik, tulang rahang atas maksila, tulang rahang bawah mandibula. Yang kedua sternum, tulang dada, yaitu costa, tulang rusuk, terdiri dari tulang hulu manibrum, tulang badan korpus, tulang taju pedang sipoid, tulang rusuk sejati costa vera yang terdiri dari 7 pasang, tulang rusuk palsu costa spuria terdiri dari 3 pasang, tulang rusuk melayang fluktuan. Yang ketiga kolumna vertebrata atau tulang ruas belakang, terdiri dari tulang leher serviks, tulang punggung toraks, tulang pinggang lumbar, tulang kelangkang sakral, tulang ekor koksigi. Yang keempat pektoral, tulang gelang bahu, terdiri dari tulang selangka, klavikula, dan tulang belikat skapula. Yang kelima ekstremitas superior, tulang anggota gerak atas, yang terdiri dari tulang lengan atas humerus, tulang pengumpal radius, tulang hasta ulna, tulang pergelangan tangan karpal, tulang telapak tangan metakarpal, tulang jari falanges. Yang keenam pelvis atau tulang gelang pinggul, terdiri dari tulang usus ilium, tulang kemaluan pubis, tulang duduk ischium. Yang ketujuh ekstremitas inferior, tulang anggota gerak bawah, terdiri dari tulang paha femur, tulang tempurung lutut patella, tulang kering tibia, tulang betis fibula, tulang pergelangan kaki tarsal, tulang telapak kaki metatarsal, tulang jari-jari kaki falanges. Sistem otot. Otot membentuk 43% berat badan lebih besar. 1/3 merupakan protein tubuh dan 1/2 tempat terjadinya aktivitas metabolisme. Fungsinya yaitu sebagai menunjang pergerakan, menjaga stabilitas tubuh, menjaga postur tubuh, menunjang sirkulasi tubuh, membantu sistem pernapasan, dan melindungi organ. Yang pertama ada otot polos, terdiri dari saraf otot polos. Awal kontraksinya lambat, kadang mengalami tetani dan tahan terhadap tekanan. Yang kedua ada otot jantung, terdiri dari saraf otot berserat, berada di jantung, awal kontraksi lambat dan tidak mengalami tetani, tahan terhadap kelelahan, sumber dari metabolisme aerobik. Yang ketiga otot rangka, memiliki banyak inti, melekat pada bulang, awal kontraksi cepat, mengalami tetani dan cepat lelah. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia yaitu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Fungsinya yaitu untuk menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh, dan mencium bau. Terdiri dari rongga hidung, rongga mulut, trakea, bronkiolus, alveolus, laring, bronkus, tulang rusuk, dan diafragma. Hidung terdiri dari tulang hidung, serabut saraf pembau, serabut saraf ke otak, silia saraf pembau, dan lendir. Warung terdiri dari bolus, faring, tonggu atau lidah, epiglotis, laring, esofagus, dan trakea. Laring. Di dalam laring terdapat epiglotis, hyoid bone, tiroid membran, krikotiroid ligamen, tiroid kartilage, krikotiroid muskle, krikoid kartilage, dan trakea. Di dalam trakea terdapat laring, trakea, right bronkus atau bronkus kanan, dan left bronkus atau bronkus kiri. Paru-paru terdapat trakea, bronkus kiri dan bronkus kanan, bronchi, bronkiolus, lobus kiri, lobus kanan, pleura fluid, diafragma, dan alveolus. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh.
Fungsinya yaitu untuk mengumpulkan informasi dari dalam tubuh sebagai fungsi sensorik, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang sebagai fungsi integrasi, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat fungsi motorik. Terdiri dari batang otak, lobus temporal, bulbus olfaktori, lobus frontal, korteks motorik, korteks somatosensorik, lobus parietal, lobus occipital, cerebellum, medula spinalis. Saraf pusat terdiri dari otak besar, otak depan, otak tengah, otak belakang, pons, otak kecil, medula oblongata. Saraf tepi terdiri dari sistem saraf kepala atau kranial. Saraf leher 8 pasang, saraf punggung 12 pasang, saraf pinggang 5 pasang, saraf pinggul atau sakral 4 pasang, saraf ekor 1 pasang. Sistem pencernaan terdiri dari beberapa organ pencernaan. Merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Fungsi dari organ pencernaan yaitu menghaluskan makanan oleh gigi, menyerapkan sari-sari makanan oleh usus halus, membusukkan sisa pencernaan oleh usus besar. Terdiri dari rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, hati, anus. Di dalam mulut terdapat lengkungan gigi atas, arteri dan syaraf langit, amandel, lidah. Lengkungan gigi bawah, langitan, kelenjar langitan, lempeng datar tulang langitan, otot anak langitan, dan gusi bawah. Faring. Di dalam faring terdapat bolus, faring, tonggu atau lidah, epiglotis, laring, esofagus, trakea. Di dalam kerongkongan terdapat faring, kerongkongan, relaksasi otot, kontraksi otot, lambung, tenggorokan. Di dalam lambung terdapat kardia, esofagus, adventitia, longitudinal muscle, gastric rugae, pyloric antrum, pyloric sphincter, duodenum, pylorus, mucosa, submucosa, oblique muscle, circular muscle, body, dan fundus. Di dalam usus halus terdapat duodenum, jejunum, ileum. Di dalam usus besar terdapat kolon transversum, kolon ascendens, usus buntu, dan rektum. Di dalam anus terdapat rektum, internal sphincter, eksternal sphincter, dan anus. Di dalam hati terdapat pembuluh vena hati, hati bagian kanan, kantong empedu, dan hati bagian kiri. Di dalam pankreas terdapat saluran empedu, kepala pankreas, kelenjar pankreatik, lobulus, ekor, dan badan pankreas, serta duodenum. Sistem perkemihan atau sistem urinaria di dalam tubuh bekerja sebagai filter dengan membuang racun dan zat sisa metabolisme melalui proses urin. Fungsinya yaitu menyaring darah, memisahkan racun yang tidak dibutuhkan tubuh, menyimpan dan membawa urin keluar dari tubuh. Terdiri dari ginjal, pelvis renalis, ureter, kandung kemih, dan uretra. Di dalam ginjal terdapat medula, papilla medula, major calyx, kapsul, cortex, minor calciques, arteri, vena, pelvis, ureter. Di dalam ureter terdapat kidney, ureter, balder, uretra. Di dalam kandung kemih terdapat uretor, mucosa, urethral opening, fat layer, trigon of bladder, muscle layer, neck, dan uretra. Di dalam uretra bagian wanita terdapat ureter, otot polos dinding kandung kemih, pembuka ureter, sphincter intema, diafragma pelvis, sphincter externa, uretra, orificium uretra, eksterna. Uretra bagian pria terdapat ureter, otot polos dinding kandung kemih, pembukaan ureter, sphincter intema, diafragma pelvis, sphincter eksterna, kelenjar prostat, kelenjar bulboretra,
uretra, dan orificium uretra interna. Sistem indera. Alat indera pada manusia disebut juga dengan panca indera, yang terdiri dari 5, yaitu penglihatan mata, indera pendengaran telinga, indera pembau hidung, indera pengecap lidah, dan indera peraba kulit. Berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Yang pertama adalah mata. Di dalam mata terdapat sklera, koroid, iris, lensa, pupil, kornea, aqueous humor, vitreous humor, retina, fovea, bintik buta, dan saraf optik. Telinga. Di dalam telinga yaitu outer, ear canal, pinna, molleus, incus, organ of balance, nervous to the central auditory system and brain, step, inner ear, eustachian tube, middle ear, tympanum. Di dalam hidung terdapat cribriform plate of ethmoid bone, sphenoid, sella turcica, coana, pangireal tonsil, frontal sinus, superior turbinate, mid turbinate, inferior turbinate, vestibule, anterior naris, hard palate, soft palate, uvula, opening of auditory. Di dalam lidah terdapat epiglottis, palatopharyngeal arch, palatina tonsil, lingual tonsil, palatoclosal arch, terminal sulcus, palliate papilla, falate papilla, medial sulcus of the tongue, fungiform papilla, filiform papilla. Di dalam kulit terdapat rambut atau hair, sebaceous, sensory nerve, epidermis, nerve, dermis, subkutan, arteri, fat, kolagen, fibroblastis, muskulo, sweat gland, dan capillaris. Sistem peredaran darah atau kardiovaskuler. Sistem peredaran darah kardiovaskuler terdiri dari darah, pembuluh darah, arteri, vena, aorta, dan jantung. Jantung memiliki fungsi sebagai alat transportasi darah dan untuk mempertahankan homeostatis. Lapisan dinding jantung terdiri dari 3, yaitu endokardium, miokardium, dan epikardium. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Di dalam arteri dan vena terdapat pembuluh kapiler, endotelium, tunica adventitia, tunica media, dan tunica intimia, lumen, dan katup vena. Di dalam aorta terdapat common carotid arteri kanan, subclavian arteri kanan, brachiocephalic artery, ascending aorta, coronary arteri kanan, common carotid arteri kiri, subclavian arteri kiri, aortic arch, descending aorta, coronary arteri kiri, thoracic aorta, dan abdominal aorta. Di dalam jantung terdapat vena cava superior, terdapat arteri pulmonalis kanan, arterium kanan, terdapat katup tricuspidalis, ventrikel kanan, vena cava interior, aorta, arteri pulmonalis kiri, vena pulmonalis kiri, atrium kiri, katup pulmonalis, katup mitral, ventrika kiri, dan interventricular septum. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual.
Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan, serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Sistem reproduksi pada wanita terdapat fallopian tube, ovari, uterus, serviks, endometrium, myometrium, vagina. Di dalam ovarium terdapat primary follicle, growing follicle, sel telur, follicular cell, mature follicle, telur, protective cell, ovulasi, empty follicle, corpus luteum, locus luteum, regresses. Di dalam tuba fallopi terdapat istimus, ampula, infundibulum, dan fibire. Sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi pada laki-laki terdapat vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, epidermis, testis, skrotum, penis, uretra, dan vas deferens. Di dalam penis terdapat forescis, corona, corpus spongiosum, uretra, glans, clitoral hood, corpora cavernosa. Di dalam skrotum terdapat chorda spermatica. Di dalam skrotum terdapat chorda spermatica, epididymis, apensix testis, tunica vaginalis, vas deferens, dan gubernaculum testis. Di dalam testis terdapat ductus deferens, epididymis, efferent ductus, rete, sectum, tunica albuginea, dan seminiferous tubule. Sistem imunologi atau sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan partikel asing yang terpapar ke dalam tubuh kita. Contohnya yaitu bakteri, virus, parasit, jamur, debu, dan serbuk sari. Respon imun terbagi menjadi dua, yaitu respon imun alami dan respon imun adaptif. Anatomi sistem imun terbagi menjadi non-spesifik, fisik, larut, dan seluler. Di dalam fisik terdapat kulit, selaput lendir, silia, batuk, dan bersin. Di dalam larut terdapat biokimia, yaitu lisosom atau keringat, sekresi sebaceus, asam lambung, laktoferin, asam neuraminik, humoral, komplemen, interferon, CRP. Di dalam seluler terdapat fagosit. Di dalam fagosit terdapat mononuklear dan polimorfonuklear. Lalu ada sel NK, sel mas, basofil. Di dalam spesifik terdapat humoral dan seluler. Di dalam humoral terdapat sel B. Di dalam sel B terdapat IgD, IgM, IgG, IgE, IgA. Di dalam sel T terdapat TH1, TH2, TS, TDTH, dan TC. Sistem endokrin. Fungsi dari sistem endokrin yaitu untuk mengatur fungsi tubuh. Salah satunya yaitu metabolisme, tumbuh kembang, fungsi dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Di dalamnya terdapat pineal gland. Di dalam pineal gland terdapat cerebral cortex, pineal gland, suprachiasmatic nucleus, optic kisam, pituitary, hipotalamus. Di dalam hipotalamus terdapat pineal gland, hipotalamus, pituitary gland,
spinal cord. Di dalam pituitary gland terdapat supraotic nucleus, optic chiasma, hypophyseal portal vein, partuberalis. Di dalam pituitary gland terdapat supraoptic nucleus, optic chiasma, hypophyseal portal vein, partuberalis, artery blood, part dentalis adenohypophyse, pars distalis artery blood, pars distalis adenohypophyse, paraventricular nucleus, neurus Carthoris cells, median eminence, and fundibular stem, arterial blood, pars nervosa neurohypophyse, dan venous dry neck. Di dalam thyroid gland terdapat epiglottitis, common carotid artery, superior thyroid artery, isthmus of thyroid gland, subclavian artery kiri, lateral lobe of thyroid gland kiri, hyoid bone, thyroid cartilage, common carotid artery, interior thyroid artery, lateral lobe kanan, subclavian artery kanan, trachea, aorta. Di dalam thymus gland terdapat thyroid gland, trachea, lobe kanan dan lobe kiri, thymus, septoe, dan lobule. Di dalam adrenal gland terdapat sumsum belakang, lapisan luar, kelenjar adrenal kiri, ginjal kiri, kelenjar adrenal, dan ginjal kanan. Pada pankreas terdapat saluran empedu, kepala pankreas, kelenjar pankreatik, lobulus, ekor, badan pankreas, duodenum. Di dalam ovarium terdapat tuba fallopi, uterus, myometrium, endometrium, perimerium, tundus uterus, ovarium, internal os, cervix, external os, vagina. Di dalam pankreas terdapat saluran empedu, kepala pankreas, kelenjar pankreatik, lobulus, ekor, badan pankreas, duodenum. Di dalam ovarium terdapat tuba fallopi, uterus, myometrium, endometrium, perimetrium, tundus ovarium, internal os, cervix, external os, vagina, dan introitus. Di dalam testis terdapat bladder, pubic symphysis, prostat, corpus spongiosum, uretra, foreskin, penis gland, urethral opening, seminal veside, ejaculatory duct, rectum, anus, vas deferens, epididymis, testis, dan scrotum.